Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ainun Mardia dengan NIM 2591164 dari Prodi PGMI 2C. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan penjelasan materi tentang akhlak kepada Rasulullah. Akhlak kepada Rasulullah. Selain berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga sebagai umat muslim diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi turun-temurun ke anak cucu kita. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya. Ahlus Sunnah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mengagungkannya, sebagaimana para sahabat beliau mencintai beliau lebih dari kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berikut bentuk-bentuk akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ada ridho dalam beriman kepada Rasul. Iman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Keimanan akan terasa menjadi nikmat dan lezat manakala kita memiliki rasa ridho dalam keimanan. Ridho dalam beriman kepada Rasul inilah sesuatu yang harus kita nyatakan, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku ridho kepada Allah sebagaimana Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Yang kedua, menghidupkan sunnah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Barang siapa yang menghidupkan saat sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Mencintai dan memuliakan Rasul. Keharusan yang harus kita tunjukkan dalam akhlak yang baik kepada Rasul adalah mencintai beliau setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penegasan bahwa urutan kecintaan kepada Rasul setelah kecintaan kepada Allah disebutkan dalam firman Allah yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Yang keempat yaitu taat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Yang kelima, selalu bersolawat. Membaca solawat harus disertai dengan niat dan dengan sikap hormat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membaca salawat untuk Nabi hendaknya disertai dengan niat dan didasari rasa cinta kepada beliau dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati beliau. Dalam penjelasan hadis Akhbar al-Hadis disebutkan bahwa apabila seseorang membaca salawat tidak disertai dengan niat dan perasaan hormat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka timbangannya tidak lebih berat ketimbang selembar sayap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya. Yang keenam, mencintai keluarga Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan 2 perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah atau Al-Quran, yang kedua adalah roti atau keturunan ahlul baitku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya.
hingga bertemu denganku di telaga Al-Haud. Hadis riwayat dalam kitabnya Sahih Juz 2 Tirmizi Ahmad Tabrani dan disahihkan oleh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis Al-Sahihah. Yang ketujuh, menghormati pewaris Rasul. Berakhlak baik kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga berarti harus menghormati para pewarisnya, yakni para ulama yang konsisten dalam berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam, yakni yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ilmu yang dimilikinya. Yang kedelapan, melanjutkan misi Rasul. Misi Rasul adalah menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam, menyampaikan nilai-nilai harus dengan kehati-hatian agar kita tidak menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat dan berceritalah tentang Bani Israel, tidak ada larangan. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat dudukannya di neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmizi dari Ibnu Umar. Baiklah, inilah materi yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.